Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memenuhi permintaan para mahasiswa TPA yang kemarin. Jadi pilihannya itu lebih banyak untuk membuat video. Nah, di sini saya membuat videonya atau recording dari Zoom karena saya tidak punya aplikasi video. Mungkin nanti kualitasnya tidak bagus kalau lihat di YouTube gitu kan ya. Oke, baiklah, saya sekarang ingin menjelaskan tentang manajemen mutu ya. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Ya, semoga kalian sehat-sehat semuanya ya untuk menyimak materi hari ini. Langsung saja saya mulai, yaitu materinya tentang manajemen mutu. Ya, apa itu manajemen mutu? Jadi sering ya kita mendengar kalau yang diproduksi oleh perusahaan itu adalah produk dan jasa kan begitu. Nah, kedua barang ini, produk dan jasa ini sangat penting sekali gitu ya di dalam berbicara tentang perusahaan, apalagi kaitannya dengan manajemen produksi seperti itu, yang hasil produksinya itu adalah produk dan jasa seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting tadi adalah kondisi barang dan jasa ini selalu berkaitan dengan kepuasan pelanggan seperti itu. Nah, kunci keberhasilan produk dan jasa ini nanti akan berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan jangka panjang seperti itu. Nah, oleh karena itu maka harus memperhatikan kualitasnya gitu ya, kualitas barang dan jasanya tadi. Karena tingkat kualitas mutu barang dan jasa tadi jika sesuai dengan ekspektasi pelanggan, maka nanti akan menghasilkan kepuasan gitu ya, kepuasan bagi pelanggan itu sendiri. Mohon maaf ada yang jatuh. Ya, jadi akhirnya apa? Kepuasan pelanggan akan menjadi bagus, akan menjadi tinggi seperti itu. Nah, kemudian mutu suatu produk dan layanan tadi atau jasa tadi merupakan hal yang sangat penting gitu ya, yang harus diupayakan oleh perusahaan. Jika perusahaan tersebut ingin bersaing, ingin memenangkan persaingan gitu ya, dan juga jika ingin memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Karena kita tahu saat ini kita bisa memenangkan pasar gitu ya, persaingan di pasar apabila konsumen itu loyal. Nah, bagaimana konsumen itu loyal? Maka harus dipuaskan gitu ya kebutuhan tadi, kebutuhan pelanggan tadi. Oleh karena itu, dengan demikian maka di sini menuntut perusahaan untuk selalu memperbaiki kualitas dari produknya atau jasanya melalui manajemen kualitas atau manajemen mutu ini seperti itu. Jadi yang dibahas dalam manajemen mutu ini adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem manajemen untuk mengawasi ya ke semua atau keseluruhan dari organisasi itu sendiri untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan tadi itu bisa ya mencapai kualitas seperti itu, kualitasnya yang konsisten seperti itu, yang baik. Nanti di belakang akan dijelaskan seperti apa sih ciri produk yang berkualitas atau jasa yang berkualitas seperti itu. Namun di sini penekanannya tidak hanya barang dan jasa, nanti ada bagaimana proses yang berkualitas kayak gitu, bagaimana pengawasan yang berkualitas. Jadi keseluruhan ya kegiatan yang ada di dalam produksi
khususnya produksi ini berkualitas gitu. Itu kalau produk gitu. Kalau jasa seperti kalau di kampus gitu ya, di prodi itu ada namanya jamu jaminan mutu. Nah, karena yang dihasilkan itu adalah mahasiswa ya, lulusan yang baik, yang berkualitas kayak gitu, maka di sini perlu ada jaminan mutu supaya mutu lulusan itu bisa bersaing gitu ya dengan lulusan program studi lain di kampus yang lain seperti itu. Jadi harus dijaga betul kualitas dari lulusan prodi agribisnis kayak gitu ya. Kalau ini kaitannya dengan pendidikan seperti itu. Nah ini berkaitan dengan definisi kualitas ini sangat dinamis gitu ya, sangat dinamis, di mana berhubungan dengan produk, kemudian berhubungan dengan jasa, berhubungan dengan manusianya, ada manusia yang berkualitas gitu ya, ada jasa atau layanan yang bermutu dan berkualitas, ada produk yang berkualitas, kemudian proses yang berkualitas gitu ya. Kalau prosesnya sudah berkualitas, otomatis nanti hasil yang diperoleh itu juga pasti berkualitas. Kemudian lingkungan yang berkualitas ini berbicara semua kondisi, tidak hanya di dalam industri, tapi di dalam diri kita, keluarga kita, kemudian di dalam lingkungan kita, kemudian pendidikan, semua aspek gitu ya di sini. Ketika berbicara kualitas seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa yang dikatakan kualitas itu berarti yang sudah memenuhi atau bahkan melebihi harapan. Karena di sini kita bicara produk di mana itu kualitasnya itu adalah kebutuhan dari konsumen, maka yang dikatakan kualitas itu melebihi dari ekspektasi konsumen seperti itu. Kayak misalnya beli HP gitu ya. HP yang berkualitas itu menurut konsumen ya mungkin sesuai dengan standar yang ada, kameranya bagus mungkin, kemudian tidak lemot dan lain sebagainya. Nah, ketika ada barang gitu ya yang melebihi ekspektasi konsumen tadi, itu bisa dikatakan produknya berkualitas seperti itu. Nah, ini mungkin juga bersifatnya dinamis tadi tuh ya. Jadi kata orang yang satu ini berkualitas belum tentu orang lain juga mengatakan berkualitas gitu, tergantung dari masing-masing yang menilai seperti itu. Kemudian yang bisa dikatakan berkualitas itu kalau terdapat ciri-ciri berikut gitu ya. Tapi ini juga tidak semua saya tuliskan di sini, masih ada beberapa ciri-ciri yang lain. Cuman yang ingin saya jelaskan di sini adalah poin-poin yang ada di sini. Yang pertama itu performance, ya, di mana kita bisa melihat bahwa produk atau jasa itu adalah penampilannya bagus gitu ya, penampilannya. Kemudian reliability-nya atau keandalan dari suatu produk itu juga bagus. Misalnya tadi HP. Jadi keandalan gitu ya dari HP tersebut, lamanya waktu tanpa ada kerusakan. Jadi andal begitu. Kemudian durability, panjangnya waktu sebelum ada kerusakan atau daya tahan, berapa lama, berapa tahun produk tersebut bisa bertahan seperti itu. Ada misalnya kalau kita bicara penyusutan gitu ya, bicara penyusutan itu ada istilahnya waktu sisa gitu, atau umur ekonomis ya, umur ekonomis. Nah, umur ekonomis itu yang bisa dijadikan patokan. Ada yang usianya berapa tahun, ya itu durability-nya. Kemudian estetik ya, berhubungan dengan panca indera, di mana ada keindahan di sana ya, keindahan penampilannya bagus. Intinya itu di sana ada estetik gitu ya. Kemudian is of use, mudah digunakan ya, mudah digunakan itu bisa dikatakan produknya itu berkualitas. Kemudian fiturnya juga berciri khusus, ada tambahan-tambahan fitur tertentu seperti itu. Misalnya kalau HP gitu ya, yang kita butuhkan kan hanya sekedar browsing misalnya, kemudian nonton YouTube atau
ada aplikasi WA, tapi di sana masih ada tambahan-tambahan fitur yang lain gitu ya. Kemudian ada conformance to specification, yaitu ada spesifikasi tertentu ya, ada desain produk sesuai standar seperti itu. Ada spesifikasi kayak HP misalkan masing-masing merek itu ada spesifikasinya tertentu. Kemudian konsistensi sepanjang waktu tidak berubah, konsisten. Jadi tampilannya tidak berubah, nggak ya sepanjang dia itu sesuai dengan nomor ekonomisnya, dia tidak ada perubahan secara kinerja ya seperti itu. Kemudian service ability atau penyelesaian penanganan keluhan. Jadi gampang untuk menemui service centernya kalau HP ya, atau gampang untuk dirawat seperti itu, tidak ribet untuk merawatnya seperti itu. Kalau itu berkaitan dengan barang. Kemudian total quality management. Kalau total quality management ini berbicara secara keseluruhan. Kalau mungkin ada manajemen kualitas di bidang produksi, itu biasanya berkaitan dengan produk, berkaitan dengan proses bagaimana pengolahnya gitu kan. Tetapi kalau total quality management, karena di dalam perusahaan itu terdapat banyak divisi, bukan hanya produksi saja, berarti itu keseluruhan itu harus menggunakan manajemen kualitas yang bagus seperti itu. Supaya kalau semua atau keseluruhan yang ada dalam organisasi itu sudah menggunakan quality management, itu sudah dipastikan semua yang keluar dari organisasi tersebut pasti akan bagus seperti itu ya. Kemudian ini yang berkaitan dengan itu ada pelanggan, kemudian ada kepemimpinan, kemudian ada kualitas sebagai isu strategis. Jadi di sana juga mengambil isu strategis itu juga bagian dari kualitas. Semua karyawan bertanggung jawab untuk kualitas semua gitu ya, semua karyawan, tidak hanya karyawan produksi misalnya. Kemudian ada perbaikan terus-menerus. Bentar ya. Selanjutnya ada pemecahan masalah bersama ya, bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan, karena satu organisasi itu bagaikan satu tubuh seperti itu. Kemudian pengendalian kualitas secara statistik, ya, ada semacam pengukuran gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan hanya menggunakan kira-kira gitu. Kemudian pelatihan dan pendidikan bagi seluruh karyawan. Nah, untuk menjamin kualitas tadi, perusahaan atau organisasi perlu mengadakan pelatihan dan pendidikan seperti itu. Nah, ini yang tadi kaitannya dengan organisasi, ada di pemasaran, penjualan, penelitian, kemudian dalam tekniknya, dalam pembelian, dalam sumber daya manusianya, kemudian manajemennya, packagingnya, penyimpanan, pengiriman, ya, kemudian dukungan terhadap purna jual. Ini semua menggunakan TQM, Total Quality Management gitu ya. Tapi yang paling ditekankan di sini ya adalah proses pembuatan produk, karena biasanya orang-orang tuh melihat kualitas itu dari produk yang dihasilkan atau dari jasa yang dihasilkan seperti itu. Makanya yang paling pembahasan TQM ini ada di manajemen produksi gitu ya, supaya menghasilkan produk, karena yang dijual itu adalah produk atau yang dijual itu adalah jasa. Namun kalau kita menggunakan total quality management itu karena di bidang produksi itu juga berkaitan dengan fungsi-fungsi yang lain, misalnya ada fungsi keuangan, kemudian ada fungsi pemasaran, kemudian juga ada fungsi SDM gitu. Itu maka di situ harus fungsi-fungsi tersebut juga harus dipastikan kualitasnya seperti itu, karena di dalam fungsi produksi ya, atau di dalam manajemen produksi itu tidak terlepas dari manajemen yang lain seperti itu, maka juga harus dipastikan kualitasnya.
Oke, kemudian ini kalau berkaitan dengan supplier gitu ya. Kalau ini berkaitan dengan supplier dari pihak eksternal, di mana di sana ada dukungan dari pemasok yang diperlukan untuk memenuhi harapan pelanggan. Ya, jadi pemasok itu juga harus dipastikan juga ya, apakah dia itu juga sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Misalnya standar bahan baku yang harus dia dia supply ke kita gitu misalnya ya, itu harus seperti ini. Itu sudah ada standarnya. Apakah pemasok ini bisa memenuhi standar itu harus juga dipastikan gitu ya. Kemudian single sourcing. Ini kalau misalnya berkaitan dengan bahan bakunya itu hanya berasal dari satu sumber saja seperti itu. Nah, sedangkan juga ada yang bermitra ya. Beda ya, bermitra itu kalau kita terlibat di sana gitu sebagai misalnya kayak Indofood gitu kan. Indofood itu kan produksinya saus salah satunya, kemudian dia bermitra dengan petani tomat gitu ya untuk menjamin bahan bakunya tadi. Nah di situ kalau menggunakan mitra ini maka pihak Indofood itu juga memberikan pelatihan, memberikan subsidi pupuk, memberikan pengawasan agar supaya tomat yang dihasilkan oleh petani mitranya ini supaya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan seperti itu kalau bermitra. Jadi ada keterlibatan dari pihak perusahaan ya terhadap mitranya sebagai pemasok. Kemudian di sini juga pemasok mungkin diperlukan untuk mengadopsi program kualitas atau memenuhi standar tertentu. Ini juga diperhatikan ya bagi pemasoknya, misalnya untuk mengadopsi program-program untuk menjamin kualitas dari produk yang akan disuplai ke perusahaan kita nanti. Kemudian TKM, Total Quality Management atau TQM, dan kepuasan customer. Ya, ini kalau berkaitan dengan kepuasan customer itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi apa sih kebutuhan pelanggan saat ini? Nah ini tentunya perlu adanya riset ya, R&D harus jalan di sana supaya kita bisa tahu apa sih kebutuhan dari konsumen itu tadi, supaya kita bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen pada umumnya seperti itu. Kemudian ini makanya di sini membutuhkan beberapa bentuk sistem pengukuran ya. Riset tadi ada pengukuran. Kalau kalian nanti mengambil mata kuliah perilaku konsumen itu nanti ada ya cara-cara bagaimana tahu gitu ya tentang kebutuhan konsumen atau preferensi konsumen itu seperti apa kayak gitu. Nah, nanti kan kaitannya dengan seperti apa produk yang harus dihasilkan gitu. Jadi jangan sampai kita membuat produknya seperti apa, tapi konsumen membutuhnya yang kualitasnya seperti ini gitu ya, nggak ada yang beli nanti seperti itu. Kemudian juga survei pelanggan digunakan secara luas. Nah ini juga harus terus-menerus dilakukan ya survei supaya mendukung tadi, mendukung produk yang dihasilkan tadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian TKM tadi kalau berkaitan dengan informasi teknologi penting untuk monitoring dan pengendalian kualitas dalam suatu organisasi. Jadi informasi teknologi yang saat ini, di mana sekarang ini sudah bisa kita manfaatkan dengan baik di era 4.0 ini, harus kita libatkan gitu ya teknologi ini untuk memonitoring ya dan mengendalikan kualitas dalam satu organisasi. Mungkin kalau manusia gitu masih ada lalai gitu ya, tapi kalau sudah menggunakan teknologi itu bisa dipastikan hasil yang diperoleh itu bisa mutunya itu bisa terjamin seperti itu. Kayak gitu. Misalnya dari segi bentuk gitu kan, dari segi bentuk itu bisa jadi seragam gitu ya kalau menggunakan teknologi. Kemudian sistem IT harus disusun untuk memenuhi persyaratan sistem TKM. Jadi kita juga sebagai pemilik perusahaan misalnya itu harus memastikan ya sistem IT-nya itu harus disesuaikan. Misalnya nih untuk untuk data persediaan bahan baku gitu ya. Jadi kadang kalau kita itu tidak menggunakan IT yang bagus gitu ya pada saat manajemen persediaan bahan baku, misalnya nih di data komputer terdapat persediaannya misalnya masih tersisa
100 apa gitu, 100 unit misalnya. Nah, tetapi di gudang gitu ya, itu ternyata masih ada yang rusak-rusak. Yang 100 itu belum dipastikan bagus semua misalnya. Tapi kalau di komputernya kan kalau nggak diupdate, nggak disesuaikan ya dengan yang ada, itu bisa jadi salah seperti itu. Makanya harus disusun untuk memenuhi persyaratan sistem TKM itu seperti itu. Jadi antara sistem informasi yang dimiliki, misalnya tadi contohnya sistem informasi dalam persediaan gitu ya, itu harus disesuaikan gitu ya dengan kondisi perusahaannya supaya dapat memenuhi persyaratan sistem TKM ya, total quality managementnya tadi. Intinya itu supaya kualitas yang dihasilkan itu bagus gitu ya, dengan didukung dengan adanya IT seperti itu. Kemudian sistem IT mengikat bersama semua fungsi dan proses organisasi. Sistem IT harus mampu menerapkan alat-alat yang tepat untuk mendorong peningkatan. Ya seperti tadi. Jadi sistem IT-nya juga harus bagus gitu. Untuk memastikan kualitas dari produk yang kita hasilkan atau jasa yang dihasilkan itu bagus. Sistem IT harus mampu menyimpan dan mengakses data yang relevan untuk analisis. Ya, kadang sistem IT-nya mungkin masih kualitasnya rendah misalnya, itu tidak akan mampu menghasilkan produk yang kita hasilkan itu bagus seperti itu. Jadi harus relevan dan juga mampu mengakses data ya. Bisa jadi mungkin kayak menggunakan internet gitu, servernya misalnya sering rusak atau sering bermasalah. Itu kan nanti akan berpengaruh. Kayak misalnya di pengelolaan jurnal yang agroekonomika itu di Agribis itu sering servernya itu down gitu ya. Maka akhirnya bermasalah terhadap akreditasi kayak gitu. Akreditasi jurnal agroekonomika itu sering terhambat karena ini server di UTM itu bermasalah seperti itu. Karena tidak didukung dengan servernya gitu ya. Sehingga mempengaruhi terhadap kualitas dari jurnalnya itu sendiri. Kemudian implikasi strategi TKM. Jadi ada nanti bagaimana sih implikasi strategisnya dari TKM ini. Yang pertama itu adalah kualitas adalah kunci untuk strategi yang efektif. Jadi harus benar-benar memperhatikan kualitas karena ini adalah kunci gitu ya. Kemudian strategi, tujuan, visi, misi yang jelas. Jadi perusahaan harus mempunyai tujuan, visi, misi yang jelas supaya nanti sistem manajemen mutunya ini benar-benar berjalan seperti itu. Karena bagaimana kita bisa menghasilkan mutu yang bagus gitu ya kalau perusahaannya masih nggak jelas visi misinya seperti itu. Kemudian tujuannya juga kualitasnya tinggi ya. Tujuan produk yang dihasilkan, tujuan layanan atau jasa yang dihasilkan itu adalah berkualitas tinggi. Kemudian juga disesuaikan juga dengan rencana dan kebijakan operasional perusahaan. Kemudian ada mekanisme umpan balik gitu ya. Harus ada gitu untuk terus meningkatkan kualitas mutu. Jadi di sini manajemen mutu itu tidak hanya terjadi pada produknya tadi ya. Jadi fokusnya itu terhadap selain terhadap produk gitu ya, juga terhadap cara mencapainya. Bagaimana supaya produk yang dihasilkan itu berkualitas gitu ya. Selain produknya yang berkualitas tadi, ya saya ulangi lagi, selain fokusnya itu terhadap produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan, itu juga fokusnya juga terdapat pada cara mencapainya juga harus berkualitas gitu. Dan juga cara mempertahankannya itu juga ya, cara meningkatkan. Jadi kalau sekarang berkualitas, kemudian nanti semakin lama jangan sampai kualitasnya semakin menurun. Jadi harus juga didukung dengan cara-cara ya untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas tadi seperti itu. Maka harus ada umpan balik. Misalnya tadi ada survei kepada pelanggan, ya ada survei kepada pelanggan. Itu juga bagian dari umpan balik gitu ya. Karena kita sudah memberikan produk yang berkualitas nih kepada pelanggan. Nah, bagaimana supaya kita tahu pendapat pelanggan
apakah produknya itu sudah sesuai atau tidak, itu maka perlu ada survei, itu yang disebut dengan mekanisme umpan balik. Kemudian juga dipengaruhi oleh kepemimpinan yang kuat ya. Kepemimpinan yang kuat itu sudah pasti gitu ya akan berpengaruh terhadap TKM-nya tadi. Kemudian TKM pada perusahaan jasa ya. Kalau di perusahaan jasa itu biasanya inputnya itu sama gitu ya dengan manufaktur, tetapi proses dan outputnya itu berbeda gitu. Jadi sama-sama diperhatikan gitu dari sisi input gitu ya kalau di perusahaan jasa sama dengan yang di manufaktur, tapi proses dan outputnya itu berbeda. Kalau di manufaktur yang jelas barang dong gitu yang dihasilkan. Kemudian layanan cenderung menjadi padat karya. Kalau di perusahaan jasa biasanya lebih banyak menggunakan orang ya, seperti itu. Kayak di rumah sakit gitu kan, perusahaan jasa itu banyak menggunakan perawat gitu. Walaupun memang ada juga yang menggunakan mesin seperti itu. Kemudian pengukuran kualitas adalah lebih sulit karena apa? Biasanya kalau berkaitan dengan preferensi konsumen ini karena dirasakan di jasa itu kan dirasakan, kayak misalnya pelayanan rumah sakit atau pelayanan dari kampus gitu ya kepada mahasiswa itu kan subjektif ya, masing-masing orang tuh mempunyai penilaian yang berbeda-beda seperti itu. Lebih sulit dibandingkan perusahaan barang. Kalau barang itu biasanya sudah ada sudah ada ininya tertentu standarnya gitu ya, sudah ada standarnya atau atribut gitu ya, kayak misalnya kalau HP itu atributnya itu dari segi casingnya misalnya, dari segi tampilannya, dari segi spesifikasinya kan sudah jelas ya. Tapi kalau jasa itu standarnya itu beda-beda masing-masing orang ya, tidak bisa distandarisasi. Kemudian ketepatan waktu adalah prinsip ukuran penting. Ya, kalau di perusahaan jasa biasanya orang tuh nggak suka menunggu ya. Harus kita itu sigap melayani biasanya. Kemudian waktunya harus harus tepat sesuai dengan yang sudah dijadwalkan misalnya. Kemudian ini bicara dengan biaya dari kualitas itu tadi. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang bagus tuh pasti mengeluarkan biaya ya, biaya yang tidak sedikit pastinya. Nah, ini biaya mencapai kualitas yang baik ini ada pencegahan supaya supaya biaya tadi itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Supaya biayanya tidak terlalu tinggi, maka ada yang namanya prevention. Nah, itu cara yang bisa dilakukan ya di dalam prevention itu dilakukan dengan perencanaan. Jadi dengan ada perencanaan itu biasanya itu akan mengontrol gitu ya, mengontrol biaya-biaya itu tadi. Jadi di prevention cost ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi produk yang berkualitas tadi itu ya, itu bagaimana supaya kadang ada untuk mendapatkan kualitas yang baik itu kadang terlalu banyak mengeluarkan biaya seperti itu, sehingga apa padahal tujuan perusahaan itu kan minimalisasi biaya gitu ya, minimalisasi biaya, menekan biaya gitu ya, dengan tetap mempertahankan kualitas produk seperti itu. Ya, jadi harus ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian desain produk, ya desain produk juga harus dibuat sebagus mungkin gitu ya. Jangan sampai misalnya coba-coba belum ada desainnya sudah dibuat produknya seperti itu. Kemudian dari sisi prosesnya juga diperhatikan, ya. Jadi dari sisi tadi desain produk, perencanaan juga harus dibuat dengan sangat jelas, kemudian dibuat desain produknya, kemudian prosesnya pada saat mengerjakan seperti itu. Kemudian biaya pelatihan ya, ada biaya pelatihan untuk memastikan produk itu baik. Jangan sampai
karyawannya itu tidak diberi pelatihan langsung disuruh kerja gitu ya. Bisa jadi pekerjaan dia yang dihasilkan itu tidak sesuai karena sebelumnya tidak ada pelatihan seperti itu. Yang terakhir adalah informasi. Jadi ada informasi sebelumnya yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja di sana supaya mendapatkan misalnya gini, produk yang dihasilkan itu harus seperti ini gitu ya. Itu disampaikan, diinformasikan seperti itu. Agar apa? Ini dalam rangka apa? Dalam rangka meminimalisir kegagalan. Karena kalau kegagalan produk yang sudah dihasilkan itu terjadi, itu kan akan mengeluarkan biaya juga kan seperti itu. Kemudian yang kedua appraisal atau ini lebih kepada apa ya? Pemeriksaan gitu ya. Jadi harus ada pemeriksaan. Yang pertama itu ada inspeksi dan pengujian ya sebelum diluncurkan kepada konsumen ya sehingga nanti konsumen itu merasakan benar-benar ada merasakan kepuasan gitu ya. Itu perlu ada pengujian terlebih dahulu seperti itu. Kalau ini berkaitan dengan di lab gitu berarti ada peralatannya juga seperti itu. Kemudian ada operatornya. Ya, ini biaya-biaya harus dikeluarkan gitu ya. Biaya-biaya harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan produk yang berkualitas seperti itu. Yang pertama tadi prevention ya. Jadi supaya mencegah terjadi kegagalan itu harus ada ini perencanaan, desain produk, proses, pelatihan, informasi dan semua ini membutuhkan biaya seperti itu. Kemudian yang kedua, appraisal tadi itu berkaitan dengan pemeriksaan atau pengujian ya. Di mana juga pemeriksaan dan pengujian ini juga memerlukan biaya atau mengeluarkan biaya yaitu biaya untuk inspeksi, biaya untuk membeli peralatan uji, biaya untuk membayar operatornya seperti itu. Jadi ini biaya-biaya yang dikeluarkan ya untuk mencapai produk yang berkualitas baik seperti itu. Kemudian kalau biaya kualitasnya rendah gitu ya, kualitasnya rendah itu akan apa ya? Akan rentan terjadinya kegagalan seperti itu. Ada kegagalan internal ya. Ada kegagalan internal, kegagalan dalam pengolahan, ya ada kegagalan proses gitu. Ada proses downtime, ada price downgrading gitu. Kemudian yang kedua ada external failure cost atau biaya kegagalan eksternal ya. Ada keluhan pelanggan ya. Keluhan pelanggan itu membutuhkan biaya gitu. Biaya apa? Walaupun itu tidak berupa biaya uang tapi di sana sudah ada nama baik gitu ya. Nama baik yang sudah sudah turun di sana. Kemudian ada pengembalian produk atau refund ya. Ada pengembalian produk. Kemudian ada garansi ya dan lost sale. Ini P-nya nggak ada ya, ada kehilangan penjualan, bukan P loss tapi lost sales. Nah itu kegagalan ya akibat dari tidak memperhatikan kualitas tadi, sehingga di sana juga memerlukan biaya. Ya. Ketika terjadi kegagalan itu perusahaan juga menanggung biaya loh gitu. Kemudian ini bicara kualitas dan produktivitas ya. Dikatakan produktif itu ya ini sudah disampaikan oleh Pak Andre ya, di produktif itu sama dengan output dibagi inputnya seperti itu. Jadi sudah tidak usah saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian viewer defect increase output. Nah ini dimaksud defect itu adalah perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual itu dapat dikurangi gitu ya. Jadi tidak ada gap gitu di sana, tapi lebih banyak meningkatkan outputnya gitu. Jadi tidak ada, kan kita punya ekspektasi gitu ya, perusahaan punya ekspektasi target gitulah istilahnya. Oke target produksi tahun ini sekian. Nah jangan sampai terjadi perbedaannya itu terjadi sangat besar gitu. Nah, tetapi kalau bisa meminimalisir perbedaan antara hasil dengan yang diharapkan itu, maka dapat meningkatkan output atau increase output. Seperti itu. Kemudian di dalam pembahasan ini juga perlu perusahaan itu terus meningkatkan kualitasnya.
quality improvement, dan reduce input. Jadi kalau perusahaan itu sudah berjalan gitu ya, itu harus ditingkatkan terus kualitasnya gitu. Kualitasnya terus ditingkatkan. Kemudian seiring dengan itu mengurangi inputnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara penggunaan teknologi pastinya seperti itu. Kayak misalnya menggunakan karyawan lebih banyak itu bisa digantikan dengan teknologi supaya apa? Supaya nanti produktivitasnya itu tinggi seperti itu. Karena kalau menggunakan tenaga manusia itu bisa jadi tadi kalau tidak diberikan pelatihan yang bagus gitu ya bisa jadi mereka lalai, kemudian banyak hal yang harus diperhatikan kalau menggunakan tenaga manusia. Tapi kalau menggunakan tenaga mesin itu lebih lebih mendapatkan produktivitas yang tinggi seperti itu. Kemudian ini perhitungan biaya produk gitu ya, biaya produk di dalam proses bagaimana menciptakan produk yang bagus gitu ya. Jadi berbeda dengan perhitungan biaya produksi yang pada umumnya seperti itu. Contoh di sini ada biaya langsung. Ya, biaya langsung itu macam-macam. Biaya membeli produk, membeli bahan baku misalnya itu $30. Kemudian biaya pengolahan $12 untuk memproduksi 100 unit barang gitu ya. Ternyata hasilnya itu 20% rusak. Otomatis kan dari 100 unit barang itu kan tidak bisa dijual semua dong kan gitu ya, tidak bisa dijual semua. Jadi ada 20% yang rusak pada saat prosesnya ya. Nah, dari 20% itu kan kalau 100 barang, 20%-nya rusak itu kan ada 20 yang rusak ya, 80-nya masih bagus gitu. Nah, dari 20 yang rusak ini 50%-nya dari barang yang rusak dapat dikerjakan ulang, maksudnya masih bisa diperbaiki sehingga masih bisa dijual seperti itu. Masih bisa dijual ya. 50% dari 20 kan ada 10 ya, 10 unit sehingga biaya produksi itu bisa dihitung ya, biaya produksi bisa dihitung dengan cara K ini adalah biaya yang langsung tadi, kemudian I besar ini adalah unit barang yang dihasilkan gitu ya. Jadi biaya dikalikan dengan unit barang yang dihasilkan, kemudian ditambah dengan KR, ini KD tadi ya, KR itu biaya pengolahannya dikalikan dengan R besar ini adalah berapa tadi yang rusak tadi gitu ya. Yang rusak tadi kan ada 20 gitu kan, ada 20, tetapi 50%-nya dari 20 itu ternyata masih bisa dikerjakan ulang, masih bisa diperbaiki, sehingga yang rusaknya tadi masih ada sisa 10 gitu ya. Ada sisa 10 di sini. Sehingga barang yang dapat dijual adalah 90 unit, atau di sini kan barangnya motor ya, berupa motor. Jadi ada 90 unit motor yang bisa dijual seperti itu. Sehingga di sini biaya produksinya itu adalah $34,67 per motor. Itu bisa kita tahu per unitnya itu mengeluarkan biaya berapa seperti itu dari perhitungan ini. Ya. Kemudian ini quality productivity ratio, menghitung rasio produktivitas gitu ya, termasuk di sini produktivitas dan kualitas biaya untuk meningkatkan proses pengolahan ya, supaya tadi tidak tidak terjadi kerusakan ya. Hasilnya itu kan tadi kalau di sini kan dari pengolahan ini menghasilkan 100 unit, ternyata 20%-nya rusak seperti itu. Jadi supaya meningkatkan kinerja pengolahan itu, kemudian menurunkan biaya ya, sehingga terjadi biayanya itu tidak terlalu besar gitu ya. Kalau produknya itu semuanya bagus gitu ya, produk yang dihasilkan seperti itu. Nah, berkaitan dengan peningkatan karyawan, karena yang melakukan itu tidak hanya mesin, juga ada manusia ya, yang melakukan produksi dalam hal ini adalah manusia atau karyawan, maka perlu adanya peningkatan karyawan, kemudian selalu mengadakan quality circle
ya nanti akan dijelaskan setelah slide ini. Kemudian ada proses peningkatan tim, ya ada proses peningkatan tim, kemudian saran buat karyawan. Jadi harus selalu ada istilahnya itu masukan agar supaya kinerjanya semakin baik, produk yang dihasilkan semakin baik, seperti itu. Ini adalah quality circle process yang tadi saya jelaskan di ini kan ada quality circle. Yang pertama itu adalah menentukan tema terlebih dahulu apa ya tema yang akan diperbaiki itu apa. Kemudian tetapkan target. Misalnya standarnya misal tadi HP yang dari sisi apanya yang mau ditingkatkan kualitasnya misalnya. Kemudian targetnya itu seperti apa? Yang dikatakan produk berkualitas baik itu seperti apa sih gitu ya, itu di list, dibuat targetnya, kemudian dianalisa faktor penyebab dan menemukan sumber penyebabnya gitu. Tadi kan terjadi misalnya kerusakan gitu ya, itu cari tahu dulu penyebab produk tadi gagal itu apa misalnya. Kemudian mencari ide dan rencana perbaikan. Setelah ditemukan ya sumber penyebabnya apa, kemudian cari solusinya apa ya dari ide-ide dan juga ada rencana perbaikan ke depannya tadi. Kemudian implementasi rencana perbaikan ya kalau sudah ada idenya, kemudian tinggal dieksekusi ya action gitu ya. Kemudian setelah adanya aksi atau implementasi tadi, kemudian dievaluasi hasil perbaikan tadi apakah sesuai dengan ekspektasi pelanggan atau tidak misalnya. Kemudian standarisasi dan rencana pencegahan seperti tadi. Jadi kalau misalnya tadi produknya terjadi kerusakan, bagaimana ya standar dan juga rencana pencegahan ke depan ini seperti apa. Kemudian yang terakhir menetapkan rencana berikutnya, karena tadi ya kualitas itu dinamis gitu kan, tadi di awal tadi itu kualitas itu dinamis, maka terus selalu ini circle ya, circle itu terus selalu sudah sampai 8 misalnya balik lagi ke 8 balik lagi ke 1 gitu, karena bisa jadi kualitas yang sekarang zaman sekarang gitu ya, dulu mungkin kualitas HP Nokia yang mungkin yang bunyinya itu maksudnya bukan smartphone itu sudah baik gitu ya kualitasnya, tapi seiring perkembangan zaman gitu ya, itu ternyata yang dulunya dikatakan kualitas bagus itu saat ini sudah tidak lagi gitu, seperti itu ya. Di sini ada 7 alat kualitas kontrol supaya kita itu bisa mengetahui di dalam perusahaan itu kontrolnya bisa dilakukan dengan Pareto analysis, flowchart, kemudian check sheet, histogram, scatter diagram, SPC chart, cause and effect diagram. Nah, ini yang bisa kita gunakan ya. Kalau misalnya menggunakan scatter diagram misalnya ya. Jadi bisa kita lihat apakah kualitasnya itu semakin meningkat, apakah masih stagnan gitu ya. Itu bisa, itu cuma alat bantu saja gitu ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja. Mohon maaf ini tadi ada kendala pembuatan videonya. Jadi agak terlambat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung di GCR ya. Saya yakin masih banyak yang ditanyakan ya, karena materinya banyak. Silakan nanti ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.